Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pelajaran kemarin kita buka I'anatut Thalibin juz 1 halaman Shahifah 139. Kemarin dijelaskan warabi'uha qira'atu fatihatin kulla raka'atin. Setiap rakaatnya sholat harus membaca fatihah. Illa raka'ata masbuqin, kecuali rakaatnya makmum masbuk. Kemudian setelah kita tahu bahwa rukunnya sholat yang keempat itu membaca fatihah, lantas kita harus mempelajari cara membaca fatihah yang benar sehingga sholatnya menjadi sah. Itu bagaimana? Mari kita pelajari, kita belajar bersama dengan tujuan semoga sholat kita ke depan semakin baik, semakin sempurna, semakin berkualitas. Diterangkan di kitab I'anatut Thalibin juz 1 Shahifah 139. Wajibatul Fatihah asyarah, dalam arti Fatihah bisa memenuhi persyaratan menjadi rukunnya sholat apabila sudah memenuhi 10 kriteria ini. Nomor 1, qira'atu jami' ayatiha. Ketika membaca Fatihah harus dibaca semua kecuali masbuk loh ya, makmum masbuk. Nomor 2, wuqu'ul qira'ah fil qiyam. Membaca Fatihah ketika sudah berdiri tegak berdiri, tidak boleh diloloni. Baru bangun dari ruku' sujud yang kedua mau berdiri sudah meloloni Fatihah, enggak boleh. Demikian itu apabila musolli, orang yang sholat wajib atau mampu berdiri. Nomor 3, adamus shorif, tidak niat menghentikan bacaan Fatihah. Seperti contoh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian imamnya baru membaca batin, saya tak baca Fatihah nanti setelah imam selesai membaca Fatihah umum. Berarti kan niat menghentikan bacaan. Maka kalau ini yang terjadi nanti, kalau mau membaca Fatihah, bacaan yang ini tidak dianggap, berarti nanti ketika membaca harus dimulai mulai awal Fatihah, berarti Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Nomor 4, sautu qiraatiha, suara bacaannya yusma'ulil qari', bisa didengar yang membaca. Jadi ukurannya yang membaca harus mendengar. Harus mendengar ini ilam yakun mane, apabila tidak terganggu suara bising yang lain, atau jebul yang membaca kok budek itu tidak menjadi ukuran orang pendengarannya standar. Pendengarannya standar, bacaannya harus terdengar telinganya sendiri. Nomor 5, kaunuha bil arabiyah, harus berbahasa Arab sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, tidak boleh diterjemah. Nomor 6, mura'atu tasdidat, tasdid yang ada dalam Al-Quran harus diperhatikan, dibaca dengan benar. Sekarang in khufifat, apabila huruf yang ditasdid kok
tidak dibaca tasdid, lam tasihha qiraatuhu, qiraahnya tidak sah. Bahkan kalau merubah makna, sholatnya bisa batal. Bahkan apabila maknanya semakin jauh melencengnya, seperti iyyaka na'budu, iyyaka, kalau tidak ditasdid dibaca iyyaka, iyyaka tanpa tasdid itu maknanya doi syamsi. Lah kalau iyyaka na'budu berarti saya menyembah, kami menyembah sinar matahari. Lah malah menjadi syirik kalau orangnya yang membaca tahu dan disengaja. Nomor 7, ri'ayatu hurufiha, semua hurufnya Fatihah termasuk tasdidnya itu dihitung fuqaha ada 155. Itu apabila Maliki Yaumiddin dibaca qashar, apabila dibaca panjang Maliki Yaumiddin dibaca panjang ya menjadi 156. 155 apabila Maliki Yaumiddin menurut qiraah sab'ah. Lah sekarang falau asqoto harfan minha, apabila bacaannya kok terdapat satu huruf yang dikurangi, mengurangi satu huruf apalagi lebih, ya wajabat i'adatul kalimah. Apabila ada kalimah yang hurufnya tidak terbaca, maka kalimah itu harus diulangi. Apabila sudah lewat jauh ya harus diulangi mulai awal. Nomor 8, adamul lahni, lahan membaca dengan seenaknya sendiri, apalagi sampai mughayyir lil makna, ini tidak boleh. Nomor 9, mualah, harus terus, tidak boleh dipisah-pisah, kecuali dipisah dengan zikir yang disunnahkan. Seperti kita belum selesai membaca Fatihah, imamnya bacaan Fatihah selesai, maka kita disunnahkan membaca amin. Lah bacaan Fatihah makmum disela-selani membaca amin itu boleh, atau berdoa doa-doa yang disunnahkan dalam Al-Quran, atau sujud sahwi itu ya boleh kalau dipisah dengan sesuatu yang disunnahkan dalam sholat. Nomor 10, harus tartib, tidak boleh dibolak-balik. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Shiratal Mustaqim. Dibolak-balik enggak boleh, harus tartib. Setelah kita tahu agar bacaan kita benar, akhirnya sholat kita sah. Coba saya ingin membaca, bacaan saya ini nanti sesuai bacaan guru saya, yaitu Syaikhinal Allamah Al-Hamil biqiraati sab'ah, Syaikhinal Allamah Kiai Haji Harir bin Muhammad, an Syaikhihil Allamah Muhammad Arwani bin Amin Kudus, an Syaikhihil Allamah Simbah Kiai Haji Munawir Yogyakarta. Begitu juga saya juga ngaji di Hadratus Syekh Al-Arif Billah Al-Allamah Simbah Kiai Haji Muhdi bin
Taslim. Keduanya pondok Mbetengan Demak. An Syaikhil Allamah Muhammad ibn Muhammad Mahfuz At-Tarmasi. An Syaikhil Allamah Simbah Munawir Yogyakarta. Akan tetapi ketika kita belajar Fatihah, belajar Al-Quran, harus memperhatikan gerakan gerakan bibirnya, gerakan famu syaihihi, kemudian ditirukan sesuai gerakan mulutnya gurunya. Kalau terbuka lebar ya ditirukan lebar, kalau mecucu ya ditirukan mecucu dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan sampai mingkem sebelum suara habis min. Roh bersih. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan sampai kantile lambe, jangan sampai dilepas sebelum suara habis. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iya, lah ini yang hati-hati. Iyyaka na'budu. Kalau membaca ain itu lidah yang dekat lintil-lintil ditarik ke atas. Jadi ini lidah yang sini kantil dengan atasnya. Kalau hamzah dibenggangke yang selebar mungkin a. Kalau a ini ditarik ke atas. Iyyaka na'budu wa iyyaka maaf karena saya ompong, suaranya sudah tidak sempurna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah suaranya nun habis baru mingkem nasta'in. Jangan sampai kol-kolah. Jangan. Ihdinas siratal jangan tolak. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
jangan mau bi'alaihim. Saya ulangi, ghairil mau bi'alaihim waladdallin. Lamnya ada tasdidnya lo ya, waladdallin, karena ada sebagian yang membaca waladdallin. Tidak tasdid, itu tidak boleh. Barangkali ini bisa kamu buat pijaan untuk mempelajari bacaan Fatihah. Sekali lagi bacaan saya ngaji qiraatul Quran an Syekhinal Arif Billah Asy-Syaikh Al-Allamah Kiai Haji Muhdi bin Taslim Betengan an Syaikhil Allamah Muhammad bin Muhammad Mahfuz, pendiri Pondok Bustanu Usyaqil Quran Betengan, an Syaikhil Allamah Munawwir Al-Jogjawi. Juga saya belajar dari Syaikhinal Allamah Al-Hamil biqiraati sab'ah Al-Allamah Kiai Haji Harir bin Muhammad an Syaikhihi Al-Allamah Al-Hamil biqiraati sab'ah Muhammad Arwani bin Amin Qudus an Syaikhihil Allamah Al-Hamil biqiraati sab'ah Mbah Kiai Haji Munawwir Yogyakarta. Jadi keduanya sumbernya dari Mbah Munawwir Yogyakarta. Semoga ada manfaatnya. Kemudian apa yang saya sampaikan ini barangkali kamu jangan puas, kamu buat pijaan untuk ta'alum, bertanya pada orang alim di sekeliling panjenengan. Sekali lagi semoga ada manfaatnya. Sholat kita semakin berkualitas, semakin baik, dan baik kita doa saling mendoakan. Akan tetapi apabila ada yang kurang berkenan dengan tayangan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, murni tafaqquh fiddin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.